Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Pangestu dari kelas Apalu, nomor standbook 1105200048. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari komunikasi. Ya, kita masuk saja ke materinya. Yang pertama itu komunikasi kesehatan. Pengertian komunikasi. Menurut Effendi 1995, komunikasi itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan kepada orang lain atau kelompok lain yang dilakukan bisa dengan cara lisan ataupun secara tidak langsung. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Dengan demikian, komunikasi adalah suatu proses melalui nama seorang komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang atau karakter. Terus kita masuk ke faktor-faktor penunjang komunikasi yang efektif. Yang pertama, komponen pesan. Pesan harus dirancang dengan sedemikian rupa menarik perhatian komunikan. Pesan harus mengandung lambang-lambang tujuan kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan. Terus pesan-pesan harus menggunakan lambang-lambang tujuan kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama mengerti. Terus pesan harus mampu membangkitkan kebutuhan pribadi komunikasi dan menyertakan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Lanjut, pesan harus menyiarkan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok di mana komunikasi berada pada saat ini digelarkan untuk memberikan tanggapan yang dihendaki. Kita lanjut ke tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi tidak lain yaitu yang pertama memperoleh informasi, yang kedua membangun konteks pengertian atau berhubungan dengan orang lain. Terus yang ketiga membentuk identitas atau perilaku diri. Yang keempat memenuhi hasrat individu, grup, dan institusi, lembaga perubahan perilaku. Terus yang keenam terakhir, tujuan utama komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku kesehatan masyarakat, dan selanjutnya perilaku masyarakat yang sehat tersebut akan berpengaruh kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kita lanjut ke jenis komunikasi. Ke jenis komunikasi. Komunikasi berdasarkan bentuk. Komunikasi berdasarkan bentuk di sini menurut para ahli menurutnya pasti berbeda-beda ya, tapi tetap sama artinya, maknanya. Komunikasi adalah suatu proses yang membuat suatu diri semula yang dimiliki oleh seseorang menjadi demikian dua orang atau lebih, menurut God. Terus yang kedua, kita ambil salah satu contoh. Komunikasi berdasarkan konteks. Banyak pakar komunikasi mengklarifikasikan intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi organisasi, dan lain-lain. Masih banyak juga ya. Terus selanjutnya komunikasi berdasarkan umpan balik. Dikutip dari Diction, umpan balik adalah tanggapan yang disampaikan oleh komunikasi penerima pesan ketika seorang komunikator pemberi pesan menyampaikan pesannya. Umpan balik
pesannya. Umpan balik sebetulnya adalah proses komunikasi yang memberi penegasan bahwa maksud dari sang pemberi pesan sudah tersampaikan. Ya, kita lanjut ke materi yang ketujuh ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang ketujuh. What is marketing? Ada banyak sih itu Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar untuk istilah pemasaran, tergantung pada sudut pandang dan yang mereka gunakan. Pemasaran terdiri atas semua aktivitas yang dirancang untuk menghabiskan dan memfasilitasi setiap pertukaran yang dimaksud untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen. Pemasaran merupakan proses di mana struktur di permintaan terhadap produk dan jasa diantisipasi atau diperluas dan dipuaskan melalui konsep promosi, distribusi, dan pertukaran barang. Yang tadi yang di atas itu yang pertama pendapat dari Korter 1972. Terus yang tadi barusan saya bacakan yang baru selesai tadi dari Karman 1973. Fungsi pemasaran adalah memprakarsai, mengonsiasikan, dan mengolah reaksi pertukaran dengan key instinct groups dalam rangka mewujudkan keuangan bersaing, berkesinambungan, dan pasar-pasar spesifik. Konsep pemasaran. Kita lanjut ke konsep pemasaran. Pada umumnya setiap pemasaran mengatur salah satu konsep atau filosofi pemasaran. Perkembangan konsep pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, konsep produksi. Apa itu konsep produksi? Konsep produksi pemasaran berorientasi pada proses produksi atau operasi dalam kurung internal. Terus konsep produk itu pemasaran beranggapan bahwa konsumen lebih menghendaki produk-produk yang memiliki kualitas kerja, features atau penampilan superior. Terus yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan ini merupakan konsep yang berorientasi pada beranggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi bila perlu dibujuk agar penjual dapat meningkat. Terus konsep pemasaran sosial. Pemasaran beranggapan bahwa konsumen hanya bersedia membeli produk-produk yang mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan serta berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan konsumen. Terus ada tabel ya perkembangan konsep pemasaran sosial. Dan sini. Nanti saya tampilkan. Konsep produksi. Fokus penekaan biaya produksi dan peningkatan ketersediaan produk, anggaran, harga murah, dan distribusi intensif merupakan dasar pertimbangan utama pembelian. Konsep produk, fokus, inovasi produk, karakteristik kerja, dan kualitas superior merupakan pertimbangan utama konsumen dalam melakukan pembelian. Penjualan, peningkatan penjualan. Di kolom kedua yang difokusnya usaha penjualan dan diproduksi harus lebih aktif dan agresif dalam rangka mempengaruhi konsumen agar melakukan pembelian. Ya, terima kasih. Mungkin sampai di situ saja. Bila ada salah kata pasti banyak salah katanya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.